Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik teman-teman, hari ini di video ini saya akan sharing tentang ilmu yang keren banget nih teman-teman. Ini cocok untuk yang nggak suka nulis atau malas nulis banyak, atau yang kadang-kadang lupa tentang apa yang dipelajari kemarin. Jadi ini adalah ilmu yang sangat-sangat keren dan sangat cocok untuk diterapkan ya teman-teman. Apakah itu? Oke, topik kita hari ini yaitu mind mapping. Nah, apakah itu mind mapping? Jadi mind mapping itu teman-teman, yaitu pertama kali dikenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974 di Inggris. Nah, teknik atau metode mind mapping ini merupakan metode untuk memperingkas atau membuat catatan kita menjadi lebih simpel, teman-teman. Teknik ini digunakan Tony Buzan untuk membuat beberapa buku ya. Dari mind mapping ini dia bisa membuat banyak sekali buku dalam waktu yang nggak lama ya, bisa dibilang nggak lama. Dia tuh karena mind mapping itu menggunakan hanya menuliskan poin-poin penting dari sebuah informasi, ide atau pelajaran. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung dan masih penasaran apa itu sih mind mapping, jadi saya akan memberikan tips untuk membuat mind mapping. Nah, untuk itu teman-teman bisa mengikuti untuk membuatnya langsung. Teman-teman cukup ambil kertas atau di buku juga boleh, di buku tulis. Setelah itu ambil spidol warna ya teman-teman. Kalau nggak ada spidol warna bisa pakai pensil atau bolpen. Tapi saya sarankan teman-teman memakai spidol warna ya. Saya menyarankan pakai spidol warna. Oke, teman-teman, mari kita buat. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu contohnya. Ini merupakan contoh-contoh dari mind mapping. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, seperti ini. Jadi teman-teman, mind mapping itu kita menuliskan 1, 2 atau maksimal 3 kata ya teman-teman. Jadi mind mapping itu bukan seperti kalimat-kalimat gitu. Jadi kalimat kita tulis itu kalau gitu sih seperti peta konsep ya, bukan mind mapping gitu. Jadi peta konsep sama mind mapping itu beda teman-teman. Nah, yang pertama kita harus bikin itu kayak ini contohnya sih. Hidup itu singkat, piknik lah gitu. Jadi untuk piknik tuh apa aja yang harus kita gali, misalnya menemukan diri, terus ada bagian-bagiannya lagi gitu. Untuk piknik itu kita harus jadi kreatif, produktif gitu. Nah, ini contoh kemarin aku udah baca buku kan, aku bikin di mind mappingnya gitu. Mudah menjadi YouTuber profesional. Untuk menjadi YouTuber profesional tuh gimana sih? Yang pertama kita harus tahu aturannya. Yang kedua, untuk menjadi YouTuber profesional tuh kita harus antusias, energi positif, ya seperti itu ya. Media yang bisa dijangkau oleh YouTube ini bisa untuk media sebagai pembelajaran, media bisnis dan lainnya, gitu ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja saya mau contohkan gimana caranya membuat mind mapping. Oke teman-teman, langkah awal yang kita harus buat yaitu menggambar sesuatu dari inti teman-teman yang akan pelajari atau yang sudah teman-teman pelajari. Misalnya apa ya? Kita ambil contoh mind mapping kan apa ya? Jadi mind mapping ini segala sesuatu bisa kita buat menjadi mind mapping ya teman-teman. Apa ya? Mobil kayaknya, mobil. Yang mudah-mudah aja dulu deh. Mobil. Misalnya gitu kan, kita bisa gambar mobil gitu. Jadi sekreatif mungkin
mobil. Terus di dalam mobil itu ada apa aja gitu teman-teman. Seperti itu ya misalnya. Jadi setelah kita bikin gini teman-teman, kita bisa ganti warna sesuai keinginan kita teman-teman. Misalnya mobil kan warna hitam nih, warna hitam. Bannya warna hitam. Ban. Kita bisa bikin lingkaran ini menyerupai ban. Ya, kita bisa bikin gini. Terus di dalam mobil itu ada apa lagi teman-teman? Ada misalnya mesin. Nah, sebenarnya kita bisa buat terserah kita aja sih mau modelnya gimana. Jadi saya ini kan ya masih gambar acak-acakan ya. Belum pandai menggambar mesin. Di dalam mesin itu ada apa aja? Apa yang dibutuhkan mesin, misalnya bensin atau bahan bakar. Nah, apalagi dalam mesin ada baut misalnya. Ada apa lagi dalam mesin? Pokoknya ya intinya kita nggak perlu nulisin semua sih. Yang poin-poin yang akan diingat, yang penting, benar-benar penting kita tulisin. Seperti itu ya teman-teman. Terus apalagi nih, misalnya ada lampu. Nah, kita bisa bikin kayak gambar lampu gitu mungkin. Nah, seperti itu. Lampu menghasilkan cahaya. Seperti itu mungkin. Ya, lampu juga membutuhkan listrik. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di dalam mobil lagi ada apa? Misalnya kegunaannya mobil misalnya untuk mempermudah manusia bepergian, misalnya kegunaannya bepergian. Jadi dalam membuat mind mapping kita hanya perlu menuliskan 1 sampai maksimal 3 kata ya teman-teman. Itu mind mapping. Kalau lebih, misalnya kita menuliskan menjadi suatu kalimat, itu mungkin lebih ke peta konsep, bukan mind mapping. Sebenarnya mirip-mirip sih. Nah, mobil fungsinya untuk bepergian menjadi lebih cepat gitu teman-teman ya. Cepat. Dengan mobil kita bepergian tidak kepanasan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini merupakan contoh dari mind mapping. Jadi teman-teman, mind mapping ini kenapa saya menggunakan banyak warna teman-teman, dan nggak nyampur-nyampur. Kita sebenarnya nggak perlu nyampur-nyampur, karena kalau kita campur-campur warnanya itu, ini kan misalnya orange, kenapa saya nggak isi hijau gitu? Karena kalau kita campur-campur, otak kita tuh akan bingung teman-teman. Bingung karena berbanding lurus ya teman-teman. Jika kita bikin warnanya ini terus, yang kita ingat pasti ini gitu. Otak kita itu seneng banget dengan gambaran-gambaran dan warna-warna teman-teman. Jadi kita membuat mind mapping ini juga menggunakan otak kiri dan otak kanan, dimana kita bisa membuat kreativitas. Jadi mengingat sesuatu itu lebih mudah teman-teman, gitu ya. Jadi imajinasi ada di sini, kita berpikir juga di sini gitu. Jadi kedua otak tuh dipakai gitu. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang mind mapping, kalau teman-teman menerapkan ilmu atau metode mind mapping ini dalam kehidupan teman-teman, pastinya akan sangat bermanfaat dan memudahkan teman-teman dalam mengambil informasi atau mempelajari sesuatu teman-teman. Dan jangan lupa like, komen jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang mind mapping.
Dan jangan lupa share juga untuk teman-teman kita, agar teman-teman kita yang lain bisa mengetahui tentang mind mapping dan bisa mempermudah dalam kegiatan sehari-hari. Itu ya teman-teman. Saya Aldi Adnyana, kita akan bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Dan see you. Jangan lupa subscribe ya.